Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bu Wilis Werdiningsih MPDI selaku dosen pengampu matkul pengembangan kurikulum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan semoga kelak kita semua diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Langsung saja kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan bentuk penyajian bahan pelajaran. Terdapat 4 pola organisasi kurikulum yang dikenal juga dengan sebutan jenis-jenis kurikulum. Ada 4 ya, diingat-ingat. Keempat organisasi kurikulum tersebut adalah yang pertama separated subject kurikulum, yang kedua correlated subject kurikulum, yang ketiga broadfield kurikulum, dan yang keempat integrated kurikulum. Yang pertama separated subject kurikulum. Kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah, terpisah satu sama lainnya. Kurikulum mata pelajaran terpisah atau separated subject kurikulum berarti kurikulumnya dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang kurang memiliki keterkaitan dengan mata pelajaran lainnya. Konsekuensinya, anak didik harus mengambil semakin banyak mata pelajaran ya, karena yang terpisah-pisah tadi ya, kita harus mencari sumber-sumber lain, mencari banyak mata pelajaran. Ya, kurikulum ini terdiri dari mata pelajaran yang tujuan pelajarannya adalah anak didik harus menguasai bahan dari tiap-tiap mata pelajaran yang telah ditentukan secara logis, sistematis, dan mendalam. Nah, kurikulum mata pelajaran dapat menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dikuasai anak, sehingga anak didik bisa naik kelas. Jadi sebelum anak didik itu naik kelas ya, harus dapat menguasai mata pelajaran atau sebagai syarat minimum untuk kenaikan kelas, harus menguasainya. Biasanya bahan pelajaran dalam bentuk textbook merupakan alat dan sumber utama pelajaran. Nah, contohnya terdapat pada bagan yang menggambarkan kurikulum mata pelajaran atau separated subject kurikulum. Contohnya nahwu, shorof, qad, qiraat, balaghah, dan imla. Ya, kemudian yang selanjutnya correlated subject kurikulum. Kurikulum jenis ini memiliki makna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara satu dengan yang lain, sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. Sebagai contoh, mata pelajaran fikih dihubungkan dengan mata pelajaran Al-Quran dan hadis, yakni misalnya pada saat anak mempelajari materi sholat. Ya, bagan yang menggambarkan correlated subject kurikulum yaitu Al-Quran, materi sholat, dan fikih. Menghubungkan mata pelajaran dalam kegiatan kurikulum perlu memperhatikan tipe korelasinya. Ya, yang pertama korelasi okasional atau insidental. Maksudnya pripun? Nah, maksudnya korelasi didasarkan secara tiba-tiba atau insidental. Kemudian korelasi etis
yang bertujuan mendidik budi pekerti sehingga konsentrasi pelajarannya dipilih pendidikan agama. Misalnya pada pendidikan agama dibicarakan cara menghormati tamu, orang lain, dan orang tua. Selanjutnya korelasi sistematis. Korelasi ini biasanya direncanakan oleh guru. Misalnya bercocok tanam padi dibahas pada pelajaran geografi dan biologi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Fatur, yaitu yang ketiga, Broadfield Kurikulum. Kurikulum Broadfield menghapuskan batas-batas dan menyatukan mata pelajaran yang berhubungan erat. Ada 5 macam bidang studi yang menganut Broadfield. Antara lain yang pertama adalah ilmu pengetahuan alam atau IPA, merupakan peleburan dari mata pelajaran ilmu alam, ilmu hayat, ilmu kimia, dan ilmu kesehatan. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS, merupakan peleburan dari mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, sivik, hukum, dan ekonomi. Yang ketiga adalah bahasa, merupakan peleburan dari mata pelajaran membaca, menulis, mengarang, menyimak, dan pengetahuan bahasa. Kemudian yang keempat adalah matematika, merupakan peleburan dan berhitung, aljabar, ilmu ukur, sudut, bidang, ruang, dan statistik. Yang kelima adalah kesenian, merupakan peleburan dari seni tari, seni suara, seni klasik, seni pahat, dan seni drama. Kemudian pendidikan agama di sekolah merupakan pendidikan agama di sekolah umum termasuk Broadfield, yakni terdiri dari mata pelajaran fikih, Al-Quran, akidah, akhlak, dan tarik. Bahasa Arab di sekolah umum juga merupakan peleburan dari qiraah, muhadasah, imlak, khot, dan lain-lain. Selanjutnya ada integrate kurikulum. Kurikulum terpadu atau integrate kurikulum merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Integrasi diciptakan dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan solusi yang berkaitan dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau mata pelajaran. Kurikulum terpadu sangat mengutamakan agar anak didik dapat memiliki sejumlah pengetahuan secara fungsional dan mengutamakan proses belajarnya. Memiliki sejumlah pengetahuan secara fungsional bermakna karena ilmu dikelompokkan berhubungan dengan usaha memecahkan masalah yang ada, sehingga anak dapat belajar banyak dari proses yang dijalaninya. Integrate kurikulum memiliki ciri yang sangat fleksibel dan tidak menghendaki hasil belajar yang sama dari semua anak didik. Dan integrate ini disebut juga sebagai kurikulum terpadu